Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita datang kembali di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan lewat ibadah raya kita. Karena kemurahannya, kasihnya selalu nyata bagi kehidupan kita. Kita akan segera masuk dalam ibadah kita. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Haleluya. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang mulia. Hari ini kita tinggikan namanya. Haleluya. Kau Allah yang kudus, yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, yang kudus. Kau
Kita tundukkan hati kita bersama, kita mulai ibadah kita dengan doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita serahkan seluruhnya rangkaian ibadah kita kepada Tuhan di dalam doa. Karena Tuhan yang turut campur tangan dengan kuasa Roh-Nya, yang memberkati dan mengurapi kita sekalian. Lewat ibadah kita pada hari ini, kita percaya bahwa Tuhan ada hadir bersama kita. Dia akan melawat kita, memberkati kita. Lewat firman Tuhan akan disampaikan hambanya Bapak Gembala kita, Pendeta Israel. Bila kita siapkan seluruh kehidupan kita, kita masuk di dalam doa dan kita sambut dengan satu penyembahan kita kepada Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati. Haleluya. Benarlah kasih Tuhan sempurna bagi kita. Oleh kasih-Nya kita telah ditebus. Oleh kasih-Nya kita diampuni dari segala pelanggaran kita. Kita dilayakkan menjadi milik kepunyaan-Nya. Haleluya. Ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hati. Kasih yang Kau beri, kasih yang Kau beri, jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. di dalam hidup. Sekali lagi, telah ku dapati kasih yang sejati. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hati. Kasih yang Kau beri, Kasih yang Kau beri, jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hidupku Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, untukmu, hanyalah kemuliaan. oh ku berikan Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagimu. bersama kita katakan, oh ku beri. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidup, hanyalah bagimu, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagimu, muliamu. Penuh rasa syukur kami Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Benarlah Engkau telah menyatakan hal yang berharga dalam diri kami. Melalui penebusan-Mu Tuhan bagi kami. Engkau yang rela mati di kayu salib Tuhan menyatakan kasih-Mu. Karena dosa pelanggaran kami sepatutnya kami Tuhan dihukum. Sepatutnya kami Tuhan akan mendapat murka dari Allah. Tetapi kasih-Mu yang sempurna melebihi dari segalanya. Engkau rela mati di kayu salib Tuhan supaya kami memperoleh kehidupan.
Hari ini dari seluruh kehidupan kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan mempersembahkannya menjadi puji hormat hanya bagi-Mu saja. Kami sungguh meyakini Tuhan, lewat seluruh keberadaan kehidupan kami bawa kepada-Mu hari ini Tuhan. Dan biarlah Engkau terima menjadi persembahan yang kudus, yang hidup berkenan kepada-Mu. Inilah ibadah kami Tuhan, hari ini kami serahkan kepada-Mu. Tuhan yang beracara bagi kami, nyatakan kuasa pengurapan-Mu atas kami Tuhan. Khususnya pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Kau pilih hari ini melayani meja Tuhan. Kami sadari tidak ada kekuatan kemampuan kami untuk melakukannya. Secara khusus Tuhan, kami yakini Engkau hadir bersama kami melalui kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan bagi kami Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Gembala kami Pendeta Israel. Kami berdoa Tuhan di hadapan-Mu, beri kekuatan baru bagi hamba-Mu Tuhan, beri kesanggupan bagi hamba-Mu Tuhan berdiri di altar-Mu, bahkan kuasa pengurapan yang dari Tuhan, sehingga setiap perkataan disampaikan hamba-Mu bagi sidang jemaat-Mu, kami memperoleh kekuatan baru, kami memperoleh semangat baru Tuhan di masa sukar, masa sulit yang hari ini kami jalani Tuhan. Oleh kuasa firman-Mu kami dimampukan untuk kami dapat berjalan Tuhan, terlebih melayani-Mu. Hanya kepada-Mu kami serahkan. Pimpin acara ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Engkau yang berkuasa buat hati, pikiran dan jiwa kami. Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sembah Tuhan kita. Kita muliakan Tuhan kita, bahwa Dialah yang telah memberikan kemenangan bagi kita. Yesus yang telah bangkit memberikan jaminan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita kalau naikkan pujian ini dengan sungguh katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, karunia
dahsyat luar biasa ketika kita datang di hadiratnya. Maka dia nyata hadir, boleh memberkati, memulihkan seluruh keadaan kita. Puji Tuhan. Kita mau bersuka cita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita yang berkata lebih dari pemenang. yang terus menolong dan memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersyukur atas kemurahan kebaikannya. Tidak putus-putusnya Tuhan memberkati kita. Lalu setiap usaha dan pekerjaan kita, Allah turut campur tangan di dalamnya, mendatangkan kebaikan. Hari ini kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa untuk persembahan yang sebentar kita beri. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu
Ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bapa yang Kau sungguh baik, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan. Benar Tuhan, sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan melimpah bagi kami. Di sepanjang hari-hari perjalanan kehidupan kami, Engkau selalu terus bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau senantiasa bela perkara kehidupan kami Tuhan. Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh berkat memberkati kami. Lewat setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, kami boleh melihat betapa Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah luputkan kami dari perhatian-Mu. Senantiasa Engkau ada bagi kami Tuhan Yesus. Benarlah kami melihat perjalanan hidup kami ini Tuhan, sepertinya tidak ada titik terang. Begitu banyaknya persoalan kehidupan yang kami alami, tapi sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang peduli bagi kami. Engkau senantiasa menolong kami Tuhan, dan senantiasa memberkati kami. Lewat seluruh usaha pekerjaan kami, kami melihat kebesaran dan kemuliaan-Mu. Engkau buat berhasil dalam seluruh pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, dan terus kami berharap kepada-Mu. Uluran tangan Tuhan yang penuh memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan saat ini kami Tuhan mau mengucap syukur lewat pemberian kami yang tidak seberapa Tuhan. Terima persembahan kami, berkati kuduskan sehingga menjadi persembahan yang berbau harum memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami memohon. Dan juga sebentar lagi kami Tuhan akan diberkati lewat firman-Mu.
kembali kami doakan Tuhan, kami serukan kepadamu hamba-Mu Bapak Pendeta kami, Bapak Gembala kami Pendeta Israel sebentar akan berdiri di altar Tuhan, menyatakan isi hati-Mu yang memberi kami kekuatan baru. Tuhan urapi hamba-Mu, berangkatkan dengan kuasa Roh-Mu, sehingga setiap perkataan firman disampaikan bagi sidang jemaat-Mu hari ini, kami mendapatkan sesuatu yang baru. Karena firman Tuhan akan mengajar, menasihati kami, baik dalam seluruh keberadaan kehidupan kami, untuk kami dimampukan berlaku baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Dengan sukacita kita memberikan persembahan kita, dengan pujian kita, Allah sanggup. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata kita, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan yang tidak pernah timbul dalam hati kita, semuanya disiapkan oleh Tuhan bagi setiap kita sidang jemaat Tuhan. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya yang Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak perlu. Melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang, dan selamanya, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup. Haleluya. Bila Tuhan terus memberkati kita, dan kita siap untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita siapkan hati kita, bahwa kita mau diberkati lewat firman Tuhan. Jadilah hati kita menjadi tanah yang subur. Ketika benih firman Tuhan ditaburkan, benih itu akan bertumbuh, yaitu firman Allah yang hidup, untuk terus dapat baharui seluruh kehidupan kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Kita sambut firman Tuhan, disampaikan hambanya, Bapak Pendeta kita, Pendeta Israel, dan sekaligus nanti hambanya memimpin dalam doa dan memberikan doa berkat bagi kita. Dengan penyembahan kita, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan, Raja
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 2. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita perikop firman Tuhan perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan ini penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mensedoknya air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau mempunyai anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai tanda yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itulah telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Di dalam pesta perkawinan yang ada di Kana, dikatakan di sini bahwa Yesus dan murid-muridnya diundang di dalam perkawinan itu, dan juga Maria, ibu daripada Yesus. Dan saat itu di dalam firman Tuhan di sini dikatakan, pada kehadiran Tuhan Yesus kepada mereka dikatakan bahwa pemimpin pesta ini kekurangan anggur.
Lalu Maria memberitahukan kepada Yesus, dan Yesus berkata, "Mengapa engkau kepadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Artinya bahwa Yesus mengatakan saatku belum tiba, bahwa mungkin orang belum percaya kepada Yesus kalau dia mengatakan sesuatu kepada mereka. Tetapi kita lihat dalam firman Tuhan bahwa Maria berpesan kepada pelayan-pelayan itu, apa yang disampaikan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah. Dan itu kita lihat ketika Yesus datang kepada pelayan-pelayan itu dan memerintahkan kepada mereka supaya mereka mengisi tempayan-tempayan yang ada di situ, yang menurut adat orang Yahudi adalah sebagai tempat pencuci tangan. Yang kita lihat di dalam firman Tuhan, di sini dikatakan pada hari ketiga pada perkawinan di Kana yang di Galilea, Ibu Yesus ada di situ. Kita melihat daripada firman Tuhan ini, pada hari yang ketiga Yesus datang dan murid-murid bersama Maria. Perkawinan yang ada di Kana ini berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga, pas kedatangan Tuhan Yesus yang diundang kepada perkawinan itu, disitulah pemimpin pesta mulai kehabisan anggur. Kita simak dari firman Tuhan, tepat waktunya bahwa Tuhan datang di perkawinan itu dan pemimpin pesta mengalami kekurangan anggur. Kenapa tidak hari pertama dan hari yang kedua, hari yang keempat Tuhan Yesus datang? Tetapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan di sini, bahwa kehadiran Yesus tepat pada waktunya untuk memberkati perkawinan di Kana. Kehadiran Tuhan Yesus tidak pernah terlambat untuk memberkati setiap orang yang datang kepadanya. Dan kita lihat di dalam firman Tuhan pada hari ini bahwa perkawinan di Kana tidak dipermalukan karena kehadiran Yesus. Oleh karena itu, saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya membuat tema firman Tuhan untuk kita hari ini, mengalami mujizat. Di dalam firman Tuhan yang kita lihat bagaimana mereka supaya mengalami mujizat. Apa yang dilakukan mereka sehingga mereka mengalami mujizat. Yang pertama yang kita lihat ayat yang kedua, bahwa Yesus diundang di dalam pesta perkawinan itu. Dan Yesus bukan secara kebetulan dan Maria murid-muridnya datang di dalam pesta itu, tetapi dalam firman Tuhan dikatakan ada hubungan keluarga. Dan oleh karena itulah Yesus diundang pemimpin pesta, dan Yesus hadir pada waktu itu. Ada banyak yang kita lihat acara-acara pesta, katakanlah acara perkawinan yang terjadi, yang dialami oleh setiap orang. Kadang-kadang di dalam setiap undangan, walaupun sudah dibagikan apakah itu kepada keluarga, kadang-kadang mereka tidak dapat hadir untuk menghadiri pesta perkawinan tersebut.
Ada banyak orang yang tidak mengabaikan undangan dan tidak menghadirkan diri di dalam undangan tersebut. Tetapi Yesus datang di dalam perkawinan di Kana. Ada sesuatu yang luar biasa yang mau diberikan kepada Tuhan, kepada keluarga yang menjadi pemimpin pesta, bahwa di sana terjadi mujizat yang kita lihat dalam firman Tuhan, di mana air yang telah menjadi anggur. Dan mereka, kehadiran Tuhan Yesus di dalam pesta itu kita lihat membuat sukacita yang luar biasa. Sampai selesai acara pesta itu berturut-turut selama 7 hari, maka mereka tetap mempunyai anggur. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, sampai sekarang engkau masih tetap mempunyai anggur yang terbaik. Luar biasa Yesus menyatakan kuasanya, tidak mempermalukan keluarga ini. Demikianlah kepada kita semua jemaat Tuhan. Sesulit apapun yang kita hadapi, seberat apapun penderitaan yang kita alami, baik di dalam menghadapi pandemi ini sekarang ini, kita percaya kepada Tuhan. Kita mau mengundang Yesus lewat doa kita. Dan ketika kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita lewat doa, kita yakinkan bahwa Yesus akan hadir di tengah-tengah kita, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus yakin dan kita harus percaya ketika kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, kita harus yakin bahwa Dia akan ada bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, mengundang hadirat Tuhan, dan pastikan tepat waktu bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong setiap umatnya yang percaya kepadanya. Kita lihat dalam firman Tuhan pada hari yang ketiga, tepat pada waktu itulah mereka kehabisan anggur, dan disitulah Tuhan menyatakan kuasanya. Ketika kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita, dengan kita yakinkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus tepat dan tidak pernah terlambat untuk menolong orang yang percaya kepadanya. Dengan firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak akan pernah mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka yang datang berseru siang dan malam. Kita yakini saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita tetap berseru-seru dan berdoa, mengundang hadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sebesar apapun masalah ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Demikian yang kita lihat ketika Lazarus sudah mati dan dia sudah berbau busuk. Dia sudah dikubur selama 4 hari. Tetapi Yesus hadir di tengah-tengah keluarga Marta dan Maria dan berkata, "Di mana engkau taruh dia?" "Guru, dia sudah bau, sudah 4 hari." "Tetapi apa?" kata Tuhan Yesus. "Sudahkah kukatakan kepadamu, apabila engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan daripada Tuhan." Lalu mereka pergi bersama-sama dengan Yesus, Marta dan Maria ke kubur daripada kuburnya daripada Lazarus, dan Yesus berkata, "Lazarus, bangkitlah." Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga Marta dan Maria membawa berkat yang luar biasa bagi mereka. Kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga Marta dan Maria membawa sukacita bagi mereka, menghibur mereka.
karena terjadi penghiburan yang luar biasa ketika Yesus membuat Lazarus bangkit kembali. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Marta dihiburkan kembali pada saat Lazarus meninggal dan sudah dikubur. Walaupun dikatakan firman Tuhan, seandainya engkau datang pada waktu saudara kami sakit, dia tidak akan mati. Tetapi ada satu hal yang mau dikerjakan oleh Tuhan yang lebih besar lagi. Kenapa pada waktu Yesus sakit, pada waktu Lazarus sakit, Yesus tidak hadir di sana? Padahal Marta dan Maria menunggu-nunggu kehadiran daripada Yesus untuk menyembuhkan saudara mereka, yaitu Lazarus. Tetapi Yesus berkata, untunglah aku tidak ada pada waktu kematian, daripada waktu kesakitan daripada Lazarus, katanya. Supaya apa? Supaya dia menunjukkan kuasa yang lebih besar, yang lebih luar biasa, yaitu untuk membangkitkan daripada Lazarus. Inilah yang luar biasa berkat yang dialami oleh Marta dan Maria ketika Yesus hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Demikian juga kita melihat kepada Simon Petrus waktu dia sedang menjala ikan. Tiba-tiba Yesus datang dan bertanya kepada mereka, apakah kamu punya lauk pauk? Tapi apa kata Petrus? Guru, sepanjang malam kami telah menjala ikan, kami tidak memperoleh apa-apa. Yesus berkata kepada mereka, majulah ke dalam tempat yang paling dalam dan tebarkanlah jalamu. Lalu firman Tuhan apa yang dikatakan oleh Petrus, karena engkau mengatakannya, maka kami melakukan. Hadirlah Yesus di tengah-tengah mereka, sehingga mereka mempunyai berkat yang luar biasa, saudara kekasih dalam nama Tuhan. Oleh karena itu demikianlah kepada kita semua jemaat Tuhan, marilah kita mengundang Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Bagian yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami mujizat? Kita lihat ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kita garis bawahi di sini, melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Maria berpesan kepada pelayan-pelayan itu dan dikatakan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah. Dan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Lalu kata Yesus kepada mereka, sedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka melakukan firman Tuhan. Mereka melakukan perkataan Yesus, apa yang telah disampaikan kepada pelayan-pelayan. Isilah tempayan-tempayan ini dengan air. Tidak dapat akal manusia kalau tempayan-tempayan ini diisi dengan air. Mereka tidak ada komentar, buat apa kita mengisi tempayan-tempayan ini dengan air. Tetapi apa yang dikatakan sesuai dengan pesan daripada Maria, apa yang dikatakan kepadamu perbuat. Dan Yesus memerintahkan kepada mereka untuk mengisi tempayan-tempayan itu. Maka
lalu mereka lakukan apa yang telah dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka melakukan sehingga mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus benar-benar melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita dengarkan dari firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu benar-benar akan terjadi jikalau kita mau benar-benar untuk melakukannya. Dan satu hal yang kita lihat, bahwa ada kebahagiaan dalam kehidupan kita ketika kita melakukan firman Tuhan. Kata Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan perkataanku. Sungguh alangkah bahagianya pelayan-pelayan itu melihat perbuatan, melihat mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana air yang sudah dimasukkan ke dalam, diisi ke dalam tempayan-tempayan itu menjadi anggur, sehingga anggur itu menjadi minuman mereka sampai pesta selesai. Luar biasa Tuhan itu berkarya, baik dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita benar-benar melakukan firman Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Mujizat akan kita lihat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita benar-benar sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, supaya kita melihat dan merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saya mau sampaikan kepada kita ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang ketiga di sini, bagaimana supaya kita mengalami mujizat? Kita harus percaya, benar-benar percaya kepada perkataan Tuhan. Orang yang percaya ada sukacita walaupun mengalami kesulitan. Orang yang percaya selalu mengalami sukacita dalam kehidupannya, kalaupun tantangan itu berat. Oleh karena itu firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 8 di sana dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun sekarang ini kamu tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Kita tidak pernah melihat Yesus secara langsung, tetapi di sini firman Tuhan bahwa kita percaya bahwa Dia ada, dan kita mengasihi Dia, dan kita percaya sekalipun sekarang ini belum kita pernah melihat, dan kita akan bergembira dan mengalami sukacita yang mulia oleh karena keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu hal yang pertama, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, orang yang percaya punya pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Raja. Roma 10 ayat 11 sampai dengan 12 di sini dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Kita mengaku bahwa Yesus di dalam mulut kita, bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Ada banyak orang yang tidak percaya
bahwa Yesus itu mati dan dia telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi kita percaya walaupun kita tidak pernah melihat Yesus dan kita tidak melihat dia mati, kita tidak melihat dia bangkit dari antara orang mati, tetapi kita percaya sesuai dengan pengakuan dengan mulut kita bahwa Yesus itu benar-benar Raja yang akan datang untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kita semua harus percaya bahwa Yesus itu ada benar-benar sanggup untuk menolong semuanya. Dan yang ketiga, saudara kekasih dalam nama Tuhan, orang percaya berbahagia walaupun belum melihat. Dikatakan dalam firman Tuhan Yohanes 10 ayat 9b, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ketika mereka berkumpul di satu rumah dan sedang pun pintu-pintu tertutup, Yesus tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu mereka menghembusi mereka, lalu Yesus menghembusi mereka. Dan setelah 8 hari kemudian, mereka berkumpul kembali dalam satu tempat yang sama. Dan murid-murid yang datang pada waktu Yesus hadir berkata kepada Thomas, kami telah melihat Yesus. Tetapi Thomas tidak percaya, saudara kekasih dalam nama Tuhan, bahwa Yesus telah hadir di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Lalu 8 hari kemudian Yesus datang kembali dan berkata, Thomas, inilah lambungku, cucukkanlah jarimu ke dalam lambungku. Tetapi apa kata Petrus, kata Thomas? Ya Tuhan, Allahku. Yesus berkata, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Firman Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sesulit apapun rintangan dalam kehidupan kita, sesulit apapun beban hidup yang kita alami, sebesar apapun pergumulan kita, kuasa dan pertolongan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Hanya kuasa doa diperlukan mengubah segala yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Kuasa doa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika Paulus dan Silas berada di penjara, mereka telah dipasung dan semua pintu-pintu penjara terkunci. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Dengan penjagaan yang sangat ketat. Tetapi apa yang dilakukan mereka, saudara kekasih dalam nama Tuhan? Mereka berdoa, mereka menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan ketika mereka menyampaikan doa ini kepada Tuhan, dan mereka percaya Tuhan akan melakukan sesuatu perkara yang luar biasa, yang tidak mungkin bagi pikiran manusia, bagi Tuhan akan mungkin terjadi. Sehingga lewat doa, kuasa dan puji-pujian yang disampaikan oleh Paulus dan Silas kepada Tuhan, maka terjadilah gempa bumi dan semua pintu-pintu dan sendi-sendi telah terbuka, bahkan pasungan dari kaki mereka terlepas. Luar biasa Tuhan bekerja lewat doa yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Seberat apapun beban, rintangan, persoalan ekonomi yang kita hadapi saat ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita mengundang kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita.
Mari kita melakukan firman Tuhan. Dan juga kita harus percaya, saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa tetap mengundang Yesus di dalam hidup kita, supaya kita mengalami mujizat. Mari kita melakukan perkataan Tuhan supaya kita mengalami mujizat. Kita harus percaya bahwa Yesus sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Luar biasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Dia berkata bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah akan membiarkan kita. Maka dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Kita katakanlah dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada saat-saat ini, kita katakan Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah perlindunganku. Tuhan adalah kota bentengku. Dialah gunung batu kita yang akan memelihara dan memberkati kita. Kedua, ketiga bagian daripada firman Tuhan hari ini, mari saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita aminkan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan memberkati kita. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan, Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hatiku percaya, hatiku
pujian yang kami sampaikan kepada Tuhan pada siang hari ini, sekaligus menjadi pengakuan kami bahwa kami percaya Yesus Tuhan adalah Raja kami yang selalu memimpin dan memelihara kehidupan kami. Oleh karena pemeliharaan Tuhan dan pertolongan-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami, sehingga pada siang hari ini Tuhan, di dalam minggu ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, oleh karena situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada saat-saat ini Tuhan, kami percaya tidak mengurangi kehadiran Tuhan, tidak mengurangi sukacita kami semua jemaat-Mu. Kalau kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, keluarga kami masing-masing, dengan keyakinan kami kepada Tuhan bahwa Engkau ada hadir untuk melawat kami semua jemaat-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan tetap memelihara kehidupan kami. Terlebih Tuhan, membungkus, membalut kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami Tuhan terhindar dari segala virus-virus yang sedang terjadi saat-saat ini. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, selalu memelihara seluruh jemaat-Mu yang ada di Sidang Rawasari, keluarga lepas keluarga, suami istri, dan anak-anak yang Tuhan Engkau berikan kepada setiap keluarga. Demikian juga Tuhan para pemuda-pemudi yang ada di Sidang Rawasari ini. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan yang tetap memelihara kami, memberkati seluruh kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ketika kami mau melakukan segala perkataan dan firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan bertindak melakukan sesuatu yang terbaik bagi kami. Apa yang tidak dapat kami pikirkan, apa yang tidak dapat kami kerjakan, Kau dapat melakukannya untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa dalam sorga, ajar kami untuk tetap memahami segala kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk melakukan segala perkataan-Mu, supaya kami boleh melihat pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dan mujizat-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, ajar kami untuk percaya kepada setiap perkataan-perkataan yang sudah Engkau sampaikan bagi kami, baik melalui firman Tuhan yang kami pelajari masing-masing, supaya kami Tuhan benar-benar dapat sungguh yakin bahwa Tuhan Allah kami yang sanggup menolong seluruh kehidupan kami. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan, supaya Engkau tetap memelihara dan melindungi kami. Berkati kami semua Tuhan, baik dalam setiap pekerjaan umat-Mu, apapun yang menjadi pekerjaan kami yang tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kau buka tingkap di langit ya Tuhan, supaya kami melihat mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terlebih menghadapi COVID ini Bapa dalam sorga, kami percaya Tuhan adalah harapan dalam kehidupan kami. Tuhan adalah perlindungan kami. Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, supaya secepatnya corona ini berlalu ya Tuhan, baik dari muka bumi ini dan juga dari negeri kami ini, supaya kami boleh kembali Tuhan beribadah dengan normal, melakukan semua kegiatan-kegiatan gerejawi, apa yang sudah kami tetapkan dalam pelayanan kami Tuhan, supaya kami boleh lakukan bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu
karena kami rindu Tuhan, semua jemaat-Mu boleh bersama-sama di rumah Tuhan, menikmati bait-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati firman-Mu yang akan disampaikan para hamba-hamba-Mu. Karena kami percaya lewat pendengaran kami akan firman Tuhan, maka iman kami akan timbul dengan pendengaran daripada firman Kristus. Berkati juga Tuhan semua pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian di dalam altar-Mu pada hari ini Tuhan, pemusik, singer, dan MC, terlebih hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan semakin sungguh untuk melayani Tuhan. Berikan kami hikmat marifat dari surga, untuk kami boleh menyampaikan semua pelayanan kami bukan dari pribadi kami sendiri, tetapi otoritas Allah di dalam Kristus Yesus dengan Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan pada hari ini yang sudah memberikan persembahan pos gereja dan semua perpuluhan apa yang kami bawa ke rumah Tuhan. Berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, sebahagian kami berikan kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan membalaskan bagi seluruh jemaat-Mu sehingga kami tidak akan berkekurangan, bahwa Tuhan akan mencukupkan seluruh kebutuhan dan keperluan kami, seluruh aktivitas kami Tuhan. Esok hari biarlah Tuhan akan memberkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini kami telah berdoa dan bersyukur. Bagi-Mu-lah hormat dan kemuliaan mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita lewat doa kita. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tanyakan satu pujian kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah hidup. Bapa, Ku berterima kasih. Ku menerima berkat-Mu hari ini, berkat-Mu
syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Hari sebesar kasih dan Terpujilah nama Tuhan siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Kembali kita memberikan persembahan kita pengurus gereja, dan sekaligus kita akan naikkan pujian mengakhiri ibadah kita hari ini dengan pujian kita sian bahasa Batak Toba. Dari bahasa Batak Toba, pujian kepada Tuhan. Puji ho, oh Tuhan. Kemuliaan kita sampaikan
dari siang hari ini kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.